Puji Tuhan, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini, kalahkan ketakutanmu. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita jadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Puji Tuhan, ayat ini sangat luar biasa. Allah memberikan roh-Nya, yaitu Roh Kudus, bagi kita semua. Ketakutan bukanlah produk Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita adalah roh Allah yang membangkitkan kekuatan, yang membuat kita menjadi kuat. Apakah arti dari takut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut memiliki arti yang pertama, merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu hal yang dianggap mendatangkan bencana. Yang kedua, takut berarti tidak berani. Dan yang ketiga, takut berarti gelisah, khawatir kalau terjadi sesuatu. Takut adalah perasaan yang timbul saat kita menghadapi sesuatu. Sebenarnya perasaan ini adalah hal yang manusiawi, tetapi ketakutan yang berlebihan tidak baik. Secara medis, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, stres yang berlebihan akan menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun sehingga rentan pada penyakit. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketakutan juga dapat melemahkan iman kita dan dapat memberi celah kepada iblis. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Petrus saat ia dalam ketakutan. Yang pertama, dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tolonglah aku." Petrus mulai ketakutan saat ia merasakan tiupan angin. Padahal baru saja Petrus mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu berjalan di atas air. Berjalan di atas air adalah mujizat. Itu adalah hal yang mustahil. Berjalan di atas air melawan hukum gravitasi. Petrus melakukan hal yang sama persis dengan seperti yang Yesus lakukan. Tetapi saat Petrus merasakan tiupan angin, ia mulai takut dan tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara, apakah saat ini kita sedang mengalami ketakutan seperti Petrus? Ketika kita melihat kondisi di sekitar kita, ketika kita melihat keadaan keluarga kita, melihat sakit penyakit kita yang mungkin saat ini belum sembuh, kita mulai takut, khawatir. Bahkan ketika kita melihat angka COVID semakin naik, kita mulai ketakutan. Ketakutan yang berlebihan dapat melemahkan iman kita. Belajar dari peristiwa yang dialami oleh Petrus. Ketakutannya menghentikan mujizat yang sedang terjadi saat itu juga. Saat Petrus mulai takut, saat itu ia mulai tenggelam. Bagaimana respon Yesus kepada Petrus? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saat kita takut, saat iman kita mulai lemah,
kita mulai bimbang dan khawatir. Alkitab mencatat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, jangan bimbang. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika kita bimbang, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika ketakutan adalah perasaan yang membuat iman kita lemah dan kehilangan mujizat yang sudah Tuhan sediakan, mari kita mau mengalahkannya. Yang kedua, dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-17, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Saat Yesus ditangkap, Petrus mengikutinya diam-diam. Dan saat penjaga pintu mengenalinya sebagai murid Yesus, Petrus mulai takut. Sehingga tanpa ia sadari, ia telah membuka celah kepada iblis. Sehingga Petrus pada akhirnya menyangkal Yesus 3 kali karena ia takut. Jika ketakutan adalah perasaan yang dapat membuat kita memberi celah kepada iblis, sehingga kita dapat jatuh dalam dosa, marilah kita mengalahkannya. Tetapi dapatkah kita mengalahkan ketakutan dengan kekuatan kita sendiri? Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba sehingga kalian hidup dalam ketakutan. Sebaliknya roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dengan kuasa roh Allah itu kita memanggil Allah itu Bapa, ya Bapa. Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian, bukan ketakutan. Sebab kita bukan lagi hamba dosa, melainkan kita adalah anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan dan keberanian. Setelah hari Pantekosta, setelah Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, Petrus diubahkan. Jika dahulu ia mengikuti perasaannya, membiarkan rasa takut menguasai dirinya, tetapi setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Petrus untuk bertahan di dalam segala situasi, dan Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus untuk memberitakan Injil. Saat Petrus harus menghadapi sidang dari imam-imam besar, Petrus menjawab setiap pertanyaan dengan keberanian. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Petrus menjawab dengan penuh keberanian, sebab Roh Kudus yang berkuasa atas hidup Petrus memenuhi kehidupan Petrus dan memberikan keberanian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Allah yang membangkitkan kekuatan. Karena itu kita mau mengalahkan ketakutan kita. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan, tetapi izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Kalahkan ketakutanmu. Oleh karena kuasa Roh Kudus, ketakutan diubahkan menjadi sukacita, damai sejahtera, kekuatan, dan bahkan oleh kuasa Roh Kudus, kita akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan, yaitu pengharapan akan kemenangan, mujizat, dan kesembuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuasanya tak terbatas, tiada yang mustahil.
kita